Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang seriuskah dia denganku. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah menjadi nyata 90% atas izin Allah. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Seriuskah dia denganku? Kita lihat energinya dia. Energinya pemain ya. The Knight of Wands, the Star, and the Page of Swords. Energinya pemain. So, kalau dibilang serius ya dia mengejar apa yang bermanfaat buat dia. Jadi yang bisa dia manfaatkan dia akan kejar. Dan dia memang masih mencari petualangan baru ya. Kalau aku lihat dari energinya. Dan dia coba untuk bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Ya, nanti kita clarify. So, kita lihat. Seriuskah dia denganku? Jadi kayak dia tuh sedang mencoba-coba ya. Dengan hal-hal baru. Seriuskah dia denganku? Three of Wands. Kamu bisa berdealing dengan fire sign. Ataupun yang lagi long distance. The Magician. Six of Wands. Seriuskah dia denganku? 50-50 ya. 50-50. Ada keseriusan ingin memenangkan kamu atau meraih kamu kembali. Tapi memang dia masih menikmati petualangan hidupnya. Dan di sini dia masih menggunakan berbagai cara ya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Terutama dia ini gila haus dengan yang namanya perhatian, ya haus akan pengakuan, ya. Dan dia gila akan yang namanya dikejar, gitu ya. Dan dia melihat kamu seseorang yang cukup baik, ya. Dan juga cukup memahami tentang spiritual. Makanya dia butuh energinya dari kamu. Dan dia melihat kamu seseorang yang sudah focusing ya dengan spiritualnya kamu. Jadi kamu udah nggak main-main, kamu berani mengambil resiko untuk meraih impian kamu melalui perjalanan spiritual. Ya. Oke. Jadi dia setengah-setengah ya sama kamu. Nggak serius 50-50. Dan aku ngeliatnya memang dia selalu mengejar apa yang membuat dia merasa bergairah, merasa bangkit, merasa terangsang lah ibaratnya tuh sesuatu yang membuat dia mengalami pengalaman hidup lah gitu ya. Dan aku ngerasa memang dia ini cukup pintar bicara ya. Bahkan juga dia orangnya mengamati ya. Kita lihat dulu apa yang harus kamu lakukan hadapi dia ataupun energi dari dia.
Walaupun dia menangkan kamu lagi atau mencari perhatian kamu lagi, tapi tetap dengan triknya ya, manipulasinya. Jadi hati-hati. The Sun, Page of Cups. Oke, apa yang harus kamu hadapi? Ya, bahagiakan diri kamu, ya, ambil positifnya. Ketika dia kembali datang ke kamu, ya dibawa positif aja. Walaupun kamu juga hati-hati ya dengan narsisnya dia, dengan egonya dia, dengan triknya dia, terutama dengan ilmu hitam, pelet gitu ya. Kamu tahu gitu, kalau kamu ya tidak bisa sembarangan lagi hadapi dia. Kita lihat the Knight of Wands-nya. The King of Swords. Kita lihat lagi the Page of Swords-nya. Ten of Cups and the Star. Three of Cups tuh ya. Energinya dia gini loh. Pokoknya kalau yang memberikan kebahagiaan buat dia akan pertahankan. Dia akan mengejarnya. Ya, jadi dia nggak nerima yang namanya dukanya. Dia hanya pengen happy, sukanya aja. Ya, pada akhirnya dia hanya menunggu kamu untuk kembali lagi. Ya, sedangkan kamu di sini sudah berpikir secara positif, ya mau balik silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kamu udah tahu triknya dia, kamu udah tahu permainannya dia. Aku ngelihat memang dia coba untuk controlling yang namanya kebahagiaan, entah itu dengan orang ketiga ataupun dengan keluarganya gitu ya. Dia nggak serius banget sih, tapi ada keinginan serius sama kamu, ada. Tapi 50-50 sih, ya. Kamu pun lama-lama lelah dengan dia karena merasa kehidupanmu menjadi stuck dan kamu merasa sia-sia. Ya, apalagi yang sudah berumah tangga, merasa sia-sia. Kamu merasa ya apapun yang kamu kerjakan ini ujungnya sia-sia. Ya. Dan kamu pun ngerasa gitu loh, kalau ya segala sesuatunya harus belajar ikhlas, melepaskan. Tapi memang kamunya masih bersikeras gitu ya. Ada sebagian ingin memperbaiki lagi hubungan ini. Kita lihat lagi dengan Three of Wands-nya. Two of Swords, Magician, clarify-nya Five of Pentacles. Six of Wands, double. Ini orangnya narsis ya. Two of Swords, Five of Pentacles, and Six of Wands. The Queen of Cups and the Queen of Wands. Ya, dia ngerasa kamu tuh sudah
memiliki dunia spiritualmu sendiri. Kamu sudah mendalami tentang dunia spiritualmu. Ini yang membuat dia merasa ya kehalang untuk mencapai journey hidupnya. Kenapa? Ya karena kamu sudah focusing dengan journey hidupmu sendiri menggunakan spiritualmu. Yang mana tadinya kamu fokus spiritual tuh buat kesuksesan dia. Tapi ternyata sekarang berubah. Ya. Dan dia merasa kehilangan pilihan jadinya. Ya dia nggak berpikir kalau kamu tuh bakal berubah ke arah yang positif. Dia pikir ketika dia meninggalkan kamu atau dia menjauhi kamu, menduakan kamu gitu ya, atau menceraikan kamu lah gitu, atau silent treatmentin kamu gitu, kamu akan berubah ke arah yang negatif, ke arah yang buruk. Dan itu dia bangga kalau kamu ke arah yang buruk. Apalagi melihat fisik kamu misalnya gitu ya, tidak cantik, tidak ganteng, ya nggak bisa merawat diri lah gitu. Dan itu yang membuat dia tuh bangga kalau kamu nggak bisa merawat dirimu, kamu berganti-ganti pasangan gitu ya, bahkan kamu selalu mencari pengganti dia, bergonta-ganti ya, dan kamu umbar di media sosial gitu ya. Dan itu yang membuat dia ya nggak khawatir akan dirimu, nggak khawatir karena dia melihat sendiri tentang perubahan hidupmu. Oh dia begini, oh ya udahlah dia ada cowok lain atau cewek lain, ya udah dimin aja gitu, sehingga dia tidak penasaran lagi dengan dirimu. Ya dia merasa menang. Jadi dia kan gunakan segala cara untuk membuat kamu tuh merasa sia-sia, merasa ngejar dia lagi, butuh dia lagi. Ya, yang kamu harus pikirkan adalah ya gunakan spiritualnya kamu untuk masa depanmu sendiri ya. Dan di sini kamu harus focusing dengan kehidupan kamu sendiri. Kalau aku lihat sih ya, dia berharapnya kamu ke arah yang negatif. Kita lihat di sana. The Queen of Wands tuh. Tuh, Four of Wands. And the Page of Swords. And the Ace of Pentacles. Okay. So, aku ngeliatnya sih gini ya. Dia merasa kamu tuh udah punya duniamu sendiri. Jadi dia hanya menunggu kamu kembali ke dia, menunggu kamu nelpon dia, menunggu kamu ngarepin dia, menunggu kamu ya menyerah dalam healing dan membutuhkan dia. Itu yang dia inginkan. Sedangkan di sini kamunya sudah mulai ya positif,
kamu coba mengambil sikap yang positif sih. Dan kamu coba untuk focusing ke arah yang lebih baik, terutama dalam spiritualnya kamu ya. Jadi kamu lebih banyak di rumah kayaknya, gak ngayap kemana-mana yang aneh-aneh. Karena dia berharap kamu tuh ngayap kemana-mana, terus kamu bergaul dengan siapa, jadi salah jalan. Ya, dan hidup kamu menjadi begajulan lah gitu. Itu yang dia inginkan. Karena dia merasa, tuh kan, tanpa gue hidup dia berantakan gitu. Ya. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Bentar guys. Oracle. Jadi kalau aku lihat di sini, dia udah nggak bisa controlling kamu. Kalau dibilang seriuskah dia denganku, ya 50-50. Ya, dia udah kehilangan kesempatan bahagia, salah satunya untuk berselingkuh terus. Dan aku ngerasanya memang dia sudah kehilangan controlling ya dalam perselingkuhan. Jadi udah ya ibarat tuh udah ketergantungan dalam hal selingkuh. Jadi kalau nggak selingkuh sekali, nggak sehari gitu ya, kayaknya nggak membuat dia bahagia dan nggak merasa diinginkan gitu. Dia butuh pengakuan nih guys. Kita lihat seriuskah dia denganku. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude and bliss. Addictions, codependence, obsession, possession, controlling, has a block and restraint. Dan juga di sini ada the runner in the codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego, wedding marriage again, coffee cup. Oke, di sini kita ada the grill talk. Okay, soulmate. Alright. Time with the friends, moving on, and happily single, living in the moment, having fun, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship, union and wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting, and a promise. Girl talk. Dia coba untuk menyimpan ataupun meraih kebahagiaannya itu ya dengan cara salah satunya adalah ketergantungan dalam hal selingkuh. Tapi ketika selingkuh itu arahnya ke komitmen, ya dia coba untuk lari, ya lari dari komitmen karena dia nggak mau ada beban, nggak mau tertekan.
dia bicara dengan banyak orang, bukan hanya satu, ya, untuk bisa move on dari hubungan satu ke hubungan yang lain, ya, minta bertemu, ya, dengan janji adanya pernikahan. Tapi ketika sudah ada rasa, sudah ada permainan di situ dan cukup banyak gitu ya. Apalagi dia meraih kemenangannya dengan cara memanfaatkan orang, entah itu secara physically, ya, seksualitas, atau juga dua-duanya. Pada akhirnya ibarat tuh kalau bayi, kalau udah kenyang itu gumoh ya. Jadi akan muntah sendiri gitu. Jadi dia akan lari dari yang namanya komitmen. Walaupun dia akan datang kembali, tapi ya itu dia. Selalu bicara dengan banyak orang, merasa ya dia masih single, merasa dia masih sendiri gitu ya. Dan dia nggak mau adanya tekanan ataupun beban. Oke? Aku ngeliatnya begitu energinya. Jadi kebahagiaannya dia itu ketergantungan dari cara dia bertemu dengan berbeda orang, ya, menjanjikan tentang pernikahan, hubungan yang lebih serius, ke arah kesana lah ya. Karena untuk menarik perhatian, untuk menarik empati, perasaan gitu. Pada akhirnya ketika dia sudah mendapatkan semuanya, entah itu secara seksualitas ataupun materi, ya jiwanya dari targetnya dia, ya dia akan lari. Ya, dia akan lari dari namanya tanggung jawab. Jadi dia maunya kamu yang mengejar dia. Ya, maunya kamu yang ngejar dia. Maunya dia nih. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And not skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Jaga diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.